Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ilmu idraku syai'i bihaqiqatihi kama qalahu ar-raghibu. Wa huwa ka qauli Syekhul Islami idraku syai'i ala ma huwa bihi. Wal ilmu dan bermula ilmu, kata syarah yaitu Ibrahim Al-Bajuri, idraku syai'i bihaqiqatihi, dan yang dikatakan dengan ilmu itu mengidrak sesuatu dengan hakikatnya sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan sebenar-benarnya sesuatu, itu yang dikatakan dengan ilmu. Jadi idraku syai'i bihaqiqatihi, mengerti sesuatu perkara dengan sebenar-benarnya, itu yang dimaksud dengan ilmu. Tapi Syekh di sini pada ta'rif ilmu adalah ta'rif secara lughawi. Ini bukan ta'rif hakiki atau bukan ta'rif secara istilah. Jadi murad Syekh di sini adalah fil laugati. Kulli maujudin, artinya kulli subutin. Menidrak, mendapatkan sesuatu, mengerti sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kama qalahu ar-raghibu, sebagaimana barang yang telah berkata akannya oleh Syekh Ar-Raghib. Jadi pandangan daripada Syekh Ar-Raghib yaitu idraku syai' bihaqiqatihi, mendapatkan sesuatu, mengerti dengan sesuatu dengan sebenar-benarnya sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ar-Raghib. Jadi Syekh Ar-Raghib ini nama lengkapnya adalah Imam Ar-Raghib Al-Asfihani, atau nama aslinya Abu Qasim Al-Husaini bin Muhammad bin Mufazzal. Beliau berasal dari kota Isfahan, sehingga namanya dinisbahkan dengan Al-Isfahani. Maka orang sering menyebutkan yaitu Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani. Kemudian beliau termasuk salah satu pakar filsafah, sehingga orang mengenalnya dengan nama pakar daripada filsafat, dan bahkan ada sebagian ulama menyebutkan beliau termasuk salah satu daripada kalangan Mu'tazilah. Maka Imam Ar-Raghib Al-Asfihani di dalam kitabnya yaitu Mufradah Al-Quran, beliau juga berkata ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan sebenar-benarnya. Pun beliau juga membagikan ilmu menjadi dua. Yang pertama, mengetahui inti sesuatu, ainiyahnya sesuatu. Ini sering disebut dengan ilmu tasawur. Yang kedua, mengetahui atau menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada. Ini disebut yaitu dengan tasdik. Maksudnya mengetahui hubungan sesuatu dengan sesuatu. Maka menurut beliau definisi daripada ilmu yaitu idrak syai' bihaqiqatih. Cuman beliau menambahkan di dalam Mufradah Al-Quran dalam karangannya yaitu ilmu dibagi dua, ilmu tasawuri dan juga ilmu tasdiqi. Wa huwa ka qauli Syekhul Islam idraku syai' ala ma huwa bihi. Kemudian dianya ilmu seperti kata Syekh Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau pun menyebutkan idraku syai' ala ma huwa bihi. Yang dikatakan dengan ilmu yaitu mengerti atau mendapatkan sesuatu atas barang dianya
barang dengannya sesuatu. Dia ada sedikit lawatnya berbeda dengan perkataan Syekh Ar-Rabi, yaitu idraku syai' bihakikatihi, sedangkan daripada Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu idraku syai' ala ma huwa bihi, mendapatkan sesuatu atas barang yang dianya barang dengannya sesuatu. Itu yang dikatakan ilmu oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian wa yutlaqu hakikatan arfiyatan ala qawaidil mudawwanati wa 'ala al-malakati allati yaqtadiru biha ala idrakati juz'iyati. Dan diitlakkan orang akan dianya ilmu pada hakikat urfiyah. Kemudian ada yang mengitlak, mengartikan makna daripada ilmu ini di sisi sebahagian ulama pada hakikat urfiyah, yaitu ala qawaidil mudawwanati, di atas kaedah-kaedah yang di mudawwanah, artinya yang telah dibukukan. Ada juga yang mendefinisikan ilmu yaitu secara hakikat urfiyah, itu yang telah dibukukan kaedah-kaedah apa ilmu itu. Wa 'alal malakati, dan juga diitlakkan orang pada hakikat urfiyah, ilmu itu alal malakatil lati yaqtadiru biha ala idrakati juz'iyati, juga yaitu atas malakah. Malakah merupakan yaitu bakat atau kemampuan. Dianya hayatur rasikhah fin nafsi. Yang dikatakan dengan malakah yaitu kelakuan yang tetap pada dirinya seseorang. Itu disebut dengan malakah. Al hayatur rasikhah fin nafsi. Kelakuan yang sudah tetap pada dirinya seseorang itu dikatakan dengan malakah, yang disebut dengan ilmu. Itu secara itlak, karena secara itlak ada dua, yaitu qawaidil mudawwanah, berdasarkan kaedah-kaedah yang dibukukan, kemudian bakat seseorang atau kemampuan seseorang allati yaqtadiru biha, yang mampu ia seseorang dengannya malakat tersebut ala idrakati juz'iyati, atas mengidrak, atas mendapatkan, atas mengetahui juz'iyah, juz'u daripada ilmu tersebut. Juz'iyah, bukan juz'i, karena juz'i dengan juz'iyah itu beda. Kalau juz'i adalah bagian daripada sesuatu, semisal telinga adalah bagian daripada kepala. Jadi penjelasan juz'i, misalnya telinga, hidung, mata, rambut, itu merupakan menjadikan juz'u penyusun daripada kepala manusia misalnya. Sedangkan juz'iyah adalah menghukumi dengan sebahagiannya. Contoh, sebahagian manusia bisa membaca, sebahagian manusia suka jalan, dan sebagainya. Itu namanya juz'iyah. Jadi yang dimaksud dengan malakah, orang itu mampu kuasa untuk mengidrak secara menyeluruh, bukan secara juz'i. Itu namanya yaitu ilmu alal malakah. Beda dengan ilmu alal qawaid yang sudah dikaedahkan berdasarkan yang telah dibukukan. Jadi wal muradu huna, dan maksud di sini wal muradu huna, dan bermula maksud di sini al-awalu, itu yang pertama. Maksud di sini yaitu ilmu, yang dikatakan dengan ilmu itu yang pertama. Yang pertama itu yaitu qala Raghib atau qala Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu maksud yang pertama, yaitu idraku syai' bihakikatihi bidalili hukmi alaihi bitahattumi.
dengan dalil hukum alaihi, atasnya yang pertama dengan kewajiban. Karena ilmu yang mengidrakkan sesuatu dengan sebenar-benarnya, apalagi ilmu yang kita pelajari ini merupakan yaitu kewajiban, hak kepada seseorang. Jadi maksud di sini yang pertama yaitu mengidrak sesuatu dengan hakikat, dengan yang sebenar-benarnya, semisal ilmu yang kita pelajari ini. Wa muqabilhu jahilu, dan muqabilnya ilmu al-jahlu itu jahil. Bid artinya lawan daripada ilmu itu jahil. Jahil itu bodoh. Sehingga kalau kita lihat di sini yang dinamai dengan jahil yaitu suatu kebodohan, orang tidak tahu baik mengenai dengan agama dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tidak tahu ini, dia bisa disebut yaitu jahil. Sehingga pun di sini disebutkan wahwa imma basitun wa imma murakabun. Dan jahil itu ada kalanya basit dan ada kalanya murakab. Jadi jahil dibagi dua. Ada jahil basit, ada jahil murakab. Namun kedua-duanya tetap yaitu jahil. Tidak bagus juga kedua-duanya. Yang pertama jahil basit. Kalau kita lihat jahil basit ialah orang yang tidak tahu namun mengakui bahwa dirinya memang tidak tahu. Itu masih bagus. Jahil basit. Orang itu tidak tahu, tapi dia mengakui bahwa dirinya memang tidak tahu. Betul-betul dia yaitu tidak tahu. Itu namanya basit. Jadi dalam keadaan tidak tahu ini, dia sambil belajar tentang agama secara perlahan-lahan, rajin datang ke majelis ilmu. Jika ada dalil yang jelas diterangkan oleh para ulama atau daripada kiai-kiai atau asatid, dia tidak akan melawan dan menerima karena dia mengetahui bahwa dia itu tidak tahu. Itu jahil yang bagus. Namun pada satu sisi jahil itu semuanya tidak bagus. Tapi kalau kita lihat kedua-dua tersebut memang bagusnya yang pertama yaitu jahil basit. Kemudian wa imma murakabun, dan yang kedua itu jahil murakab. Ini jahil murakab yang dibenci, yang sangat dibenci oleh agama, yaitu jahilnya golongan orang-orang yang dia tidak mengakui dianya itu jahil. Ada kajian majelis ilmu pun dia tidak mau pergi, dan saat diberitahu dia suka melawan. Biasanya jika diberikan dalil yang jelas, mereka akan membantah dengan menggunakan hawa nafsunya atau merasa dirinya tahu, membantah dengan kata-kata kotor dan suka menyerang persoalannya. Jika mereka sudah kalah dalam suatu kondisi, dia bodoh dan tidak tahu bahwa dirinya bodoh, bahwasanya kasarnya udah sangat ngotot orang itu disebut dengan jahil murakab. Maka di sini definisikan fal awalu, maka yang pertama yaitu jahil basit, adamul ilmi bi syai'i amma min sya'nihil ilmi. Ketiadaan ilmu dengan sesuatu daripada barang, daripada keadaannya seseorang itu mengetahui. Memang orang itu tidak mengetahui. Sebagaimana yang kita bahas tadi, jahil basit itu orang-orang yang tidak tahu namun mengakui bahwa dirinya memang tidak tahu. Sedangkan wasani, dan yang kedua, idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Yang kedua itu jahil murakab. Jahil murakab ini yaitu golongan yang jahil tapi dia tidak mengakui dia jahil. Mengerti sesuatu atas kilas, atas berlainan barang, dianya barang alaihi, atasnya barang pada waqi', pada kejadian, pada realita. Dia mengidrak sesuatu atas khilaf yang sebenarnya, atas khilaf realita. Misalnya ketika dia
memberitahu tentang Ka'bah misalnya, sangat-sangat berlena. Ketika kita tanya, di mana Ka'bah? Bahkan bukan di Makkah. Dia bilang itu di Bosnia atau di di Filipina misalnya. Ka'bah itu putih dan sebagainya. Jadi sangat-sangat bertentangan dengan realita, dengan wakil. Itu namanya jahil murakab. Artinya bersusun berlapis-lapisnya jahil, dan dia tidak mengakui kejahilannya. Itu yang paling sulit, yang paling sukar untuk menerima nasihat bagi orang-orang jahil tersebut. Dan paling repot orang-orang yang berilmu dalam rangka kalau berdebat dengan orang-orang yang jahil murakab. Sehingga di sini disebutkan wa inna masumya murakaban li istilzamihi jahalaini. Dan hanya saja dinamakan orang akan dianya jahil murakab karena lazimnya jahil murakab itu dua jahil. Karena di jahil murakab itu ada dua jahil. Yang pertama jahiluhu bisy, jahilnya seseorang dengan sesuatu. Memang dia itu jahil dengan sesuatu, tidak mengerti. Yang kedua wa jahilu bi annahu jahil, dan jahilnya seorang dengan bahwa sungguhnya seorang itu memang jahil. Orang itu tidak mengerti dan orang itu memang jahil. Jadi di jahil mereka itu ada dua jahil. Yang pertama memang dia tidak mengerti, dan sedangkan dia itu orang jahil. Fi zalika qila, dan pada demikian jahil murakab itu dikatakan orang jahilta wa ma tadri bi annaka jahil wa mali bi annaka tadri bi annaka la tadri. Jahilta wa ma tadri bi annaka jahil. Jahilta, kamu jahil. Wa ma tadri bi annaka jahil, dan tidak kamu tahu dengan bahwa sungguh kamu adalah jahil. Wa mali bi anna tadri bi annaka la tadri, dan siapa aku dengan bahwa sungguh engkau tidak mengetahui. Dan siapa engkau dan siapa aku dengan bahwa sungguh engkau mengetahui dengan bahwa sungguh engkau tidak mengetahui. Itu yang dikatakan kil. Ada juga yang mengatakan itu merupakan syair orang Arab. Jahil tawa ma tadri bi annaka jahil wa mali bi anna tadri bi annaka la tadri. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu sedangkan engkau tidak menanyakan kepada yang lebih tahu, maka bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Kamu bodoh. Tetapi kamu tidak mengetahui kebodohanmu. Sedangkan aku, bagaimana aku bisa tahu ketika ketidaktahuan kamu? Jadi ini termasuk hal yang paling aneh adalah kamu tidak mengetahui sesuatu, tetapi kau tidak tahu bahwa kamu itu tidak tahu. Inilah yang disebut wa mali bi anna tadri bi annaka la tadri jahilta wa ma tadri bi annaka jahil. Ini disebut dalam kategori jahil murakab. Jadi jahil murakab ini paling susah untuk diobati, karena wajahiluhu bi annahu jahil. Dia tidak mengetahui sedangkan dia memang orangnya jahil. Jadi payah untuk menerima nasihat. Jadi kedua-dua jahil tersebut, baik jahil basit maupun jahil murakab, namun masih beruntung orang yang jahil basit. Dia itu masih mampu, masih bisa, dan masih mau untuk memperbaiki. Sedangkan jahil murakab ini tersusun-susul jahilnya, sehingga dia tidak mengerti dan dia jahil orangnya. Tidak mau menerima nasihat, bahkan tidak mau mengikuti majelis dan sebagainya, dan pun dia tidak mau memperbaiki jahilnya. Jadi jahil tawa ma tadri bi annaka jahil wa mali bi anna tadri bi annaka la tadri.